Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun sudah bekerja sangat keras, namun hidup terasa selalu sempit, hati tidak pernah merasa tenang, atau justru musibah datang silih berganti tanpa henti, seolah tidak ada ujungnya? Mungkin kita perlu berhenti sejenak dan melakukan refleksi mendalam terhadap diri sendiri, karena dalam syariat Islam ada beberapa jenis dosa besar yang tidak hanya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyegerakan balasannya saat kita masih menginjakkan kaki di dunia ini sebagai peringatan nyata bagi hamba-hambanya. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai ilmu yang sangat krusial ini, agar hidup kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungannya, saya mengajak sahabat beriman semua untuk meluangkan waktu sejenak menekan tombol like, memberikan komentar terbaik Anda, dan melakukan subscribe agar pesan dakwah ini dapat menjangkau lebih banyak orang, serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita buka mata batin dan pikiran kita untuk memahami mengapa ada perbuatan yang begitu dibenci oleh Sang Pencipta hingga siksanya ditunaikan secara kontan di dunia ini. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertaubat sebelum maut menjemput. Hal pertama yang harus kita sadari sepenuhnya adalah bahwa hubungan antara anak dan orang tua bukan sekadar hubungan darah biasa, melainkan hubungan yang melibatkan ridho dan murka Sang Pencipta secara langsung. Dosa pertama yang paling mengerikan dampaknya karena disegerakan balasannya di dunia adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita sering lupa bahwa keberhasilan dan keselamatan kita di dunia ini sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang telah menjadi wasilah kehadiran kita di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penekanan yang sangat luar biasa mengenai adab kepada orang tua dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sahabat beriman, perhatikan betapa Allah menyandingkan perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ketika seorang anak mulai berani menyakiti perasaan orang tuanya, baik melalui lisan yang tajam maupun tindakan yang kasar, maka pada saat itu juga ia sedang menutup pintu-pintu rahmat dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa dosa kezoliman dan durhaka kepada kedua orang tua adalah dua hal yang akan langsung diperlihatkan dampaknya, seperti rezeki yang seret, urusan yang selalu dipersulit, hingga rasa tidak bahagia meskipun secara materi terlihat bercukupan. Doa orang tua adalah senjata yang paling tajam. Jika mereka mengadu kepada Allah karena kezoliman anaknya, maka doa tersebut akan menembus langit tanpa penghalang sedikit pun. Maka, muliakanlah mereka, dengarkan saran baiknya, dan sayangi mereka sebelum kesempatan itu hilang selamanya dan menyisakan penyesalan yang tak berujung. Kehidupan yang harmonis tidak hanya dibangun atas dasar bakti kepada orang tua, tetapi juga penjagaan terhadap kesucian diri dan kehormatan. Dosa besar kedua yang siksanya akan sangat terasa di dunia adalah perbuatan zina. Di zaman yang serba terbuka ini, godaan untuk mendekati kemaksiatan ini semakin besar. Namun ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang sangat keras dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah hutang yang harus dibayar, dan kehinaannya akan menyertai pelakunya selama ia belum bertaubat dengan sungguh-sungguh. Balasan duniawi bagi para pelaku zina seringkali batang dalam bentuk azab yang halus namun menghancurkan, seperti hilangnya wibawa di mata manusia, dicabutnya cahaya iman dari wajah, hingga kehancuran dalam rumah tangga yang dibangun di atas ketidakberkahan. Allah mungkin tidak mencabut rezeki secara instan, namun Allah akan mendatangkan kegelisahan yang luar biasa, penyakit-penyakit berat yang menghabiskan harta benda, hingga kesulitan yang datang bertubi-tubi dalam mendapatkan ketenangan jiwa. Rezeki yang didapat oleh seorang pelaku zina akan terasa sangat cepat habis dan tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi keluarganya.
Hanya melalui taubat nasuha dan kembali ke jalan yang benar, seseorang dapat memperbaiki keretakan hidup akibat dosa besar ini. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa saja yang mau menyadari kesalahannya. Selain hubungan interpersonal dan moralitas, integritas dalam mencari nafkah juga menjadi penentu apakah hidup kita akan diwarnai oleh berkah atau justru petaka. Dosa ketiga yang balasannya disegerakan di dunia adalah berlaku curang dalam perdagangan atau perniagaan. Banyak orang mengira bahwa dengan sedikit memanipulasi takaran, mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang dagangan akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi mereka. Namun kenyataannya, tindakan tersebut adalah langkah menuju kemiskinan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailun lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kehancuran bagi pedagang yang curang tidak hanya berupa kerugian finansial, melainkan juga hilangnya kepercayaan dari sesama manusia dan dicabutnya keberkahan dari setiap suap nasi yang dimakan oleh keluarganya. Balasan duniawinya dapat berupa barang dagangan yang tidak laku, tertipu oleh rekan bisnis yang lebih zolim, hingga datangnya musim paceklik dalam usahanya yang berkepanjangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita utamanya dengan cara yang batil, maka Allah akan menjadikan kefakiran tepat berada di depan matanya. Kita harus ingat bahwa kekayaan yang hakiki bukan pada banyaknya harta, melainkan pada keberkahan yang membuat hati merasa cukup dan tenang. Kejujuran mungkin terasa pahit dan lambat dalam memberikan keuntungan materi, namun ia akan mendatangkan kemuliaan dan kelapangan hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ketiga dosa ini, durhaka pada orang tua, zina, dan curang dalam timbangan, merupakan peringatan bagi kita semua agar tidak sekali-kali meremehkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, mari kita jadikan informasi dan ilmu ini sebagai cermin untuk melihat kembali bagaimana perjalanan hidup kita selama ini. Jika kita merasakan banyak hambatan dalam hidup, mungkin ada salah satu dari 3 pintu maksiat ini yang pernah kita buka. Namun janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena selama nyawa belum sampai di kerongkongan, pintu ampunannya selalu terbuka luas bagi mereka yang mau bersujud dan memperbaiki diri. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua, jaga kehormatan diri dari perbuatan keji, dan selalulah bersikap jujur dalam setiap transaksi hidup kita, agar Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang thoib dan berkah bagi kita semua. Untuk melengkapi pemahaman sahabat mengenai cara-cara menjemput ridho Allah dan menarik keberkahan rezeki yang melimpah, saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video kami berikutnya yang membahas tentang amalan-amalan pembuka pintu langit yang telah terbukti mengubah hidup banyak orang menjadi lebih mulia. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari segala dosa yang membinasakan. Sampai jumpa di pembahasan penuh ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.